Selamat berjumpa di channel DRFC, Drama Radio Fans Club. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Bagian proyek pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia mempersembahkan serial Sandiwara Radio Rabu Siliwangi. Naskah karya Niki Kosasi. Dalam episode Bendungan Raksasa Lewi Hada. Tak, suara apa tuh? Iya ya, aku jadi takut. Jangan takut anak-anak, itu suara burung hantu. Apa? Ada hantu? Bukan hantu, tapi burung hantu. Mereka itu sahabat kita, karena membantu petani memangsa hama dan menjadi musuh alami, dan bisa mengendalikan hama pada tanaman kita. Oh, Banyak binatang dan serangga lain seperti cocopet, semut rangrang, laba-laba, lalat, capung, dan lain-lain yang menjadi sahabat petani. Mereka adalah sahabat kita dalam mengendalikan hama. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Kopi ini nikmat sekali. Teh ibu juga harum dan tak kalah sedap nih. cobain kacang metenya dong ya. Gurih bener. Tentu saja. Selain gurih, sehat lagi. Maksud ayah? Iya, kopi, teh, dan kacang mete ini semuanya sehat karena produk perkebunan yang dalam pemeliharaannya telah menggunakan prinsip-prinsip PHT. PHT? Apa tuh ya? Dengan PHT menghasilkan produk perkebunan yang sehat. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Kalasti, gadis desa yang polos patah hati. Namun akhirnya dia sadar bahwa cinta adalah ibarat angin yang bisa berembus kemana dia suka. Pangeran Saga sendiri tidak menduga kalau Lasmini mau membantunya dalam usahanya merebut kembali kerajaan Galuh. Taktik dan siasat apakah yang akan dilakukan Lasmini untuk bisa masuk ke dalam istana Galuh? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan kisah ini. Habislah kamu, Kalasti. Pemuda remaja yang tampan seperti itu cocok dengan selera guru kita, Lasmini. Kalau sudah begitu, guru kita yang selalu haus itu tidak akan melepaskannya lagi sampai dia puas atau bosan, dan kamu hanya kebagian sisa. Gila, dari tadi siang sampai malam begini, Lasmini dan Pangeran Saga tidak keluar dari kamar. Namanya juga sedang berbulan madu, ya begitu, mabuk. Mabuk apa? Ya mabuk segalanya. Kasian ya Pangeran Saga itu, masih remaja, pasti dia masih ting-ting. Jatuh ke dalam pelukan Lasmini, habislah sudah. Madunya dikuras habis-habisan. Guru kita Lasmini, perempuan yang berpengalaman.
Dia tahu bagaimana caranya menjerat remaja. Buktinya, Pangeran Saga tidak menolak. Menurut saja apa yang Lasmini mau, seperti kerbau yang dicocok hidung. Ya, kasihan itu. Kalasti. Coba lihat, dia melamun, duduk termenung seperti itu. Dia cemburu, tapi tidak berdaya. Kalah segala-galanya oleh Lasmini. Yang cantik, Mbah Henos, dan yang sangat berpengalaman. Habiskan tangismu, nak, untuk mengurangi sesak di dalam dadamu. Pangeran Saga lepas dari tangan saya, Pak. Saya tidak sanggup harus bersaing dengan Lasmini, guru saya sendiri. Kamu tidak berhak mencegah Pangeran Saga. Kamu bukan apa-apanya. Tidak ada ikatan apa-apa. Hanya sekedar terikat hutang budi, tidak yang lain. Tapi Pangeran Saga berjanji akan melepaskan gelar kebangsawaannya, Mak. Supaya bisa bersama-sama dengan saya selamanya. Itu hanya nyanyian surga, anakku. Bangsawan tetap bangsawan. Rakyat jelata tetap rakyat jelata. Untuk apa kau tangisi? Kamu tidak pernah kehilangan apa-apa. Karena bagimu dia bukan siapa-siapa. Perkataan manusia adalah angin yang bisa berhembus kencang atau berhembus perlahan. Tetapi angin tetap angin yang tidak akan bisa berdiam pada satu tempat. Tapi suratan dewa adalah guratan kodrat yang tidak mungkin bisa berubah. Iya, saya terlena oleh ucapan Pangeran Saga bahwa cinta tidak mengenal kasta. Pangeran Saga tidak salah, sebab dia masih remaja, menganggap bahwa kasta bisa dirubah, karena terhimpit oleh beban batin yang terhimpit oleh peristiwa dan kejadian yang bertubi-tubi menimpa dirinya. Tanah luas, indah dan kaya, membentang persada di khatulistiwa. Tentu menikam di dalamnya, menunggu tangan pekebun untuk mengolahnya. Beraneka ragam hasil kebun menunggu digarap para pekebun. Jadikan kehidupan anak negeri, jadikan kemakmuran untuk hidup nanti. Bangkit, bangkit hai pekebun, memetik sawit, kapas dan lainnya. Tebaslah, benih dan rawatlah, siang ini mengendalikan nama.
dan kaya membentang bersana di khatulistiwa. Menikam di dalamnya, menunggu tangan pekebun untuk mengolahnya. Bangkit, bangkit hai pekebun, memetik sawit, kapas dan lainnya. Tebarkan benih dan rawatlah, siang itu kendalikan alam. Majulah pekebun Indonesia, bergotong royong menggarap tanah. Majulah pekebun Indonesia, bersama kita meraih masa depan. Negerinya kacau. Terjadi pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan pertempuran yang meletus di mana-mana. Dia sendiri dikejar-kejar oleh musuh. Itulah yang membuat Pangeran Saga kehilangan pegangan. Kemudian dia jatuh ke tangan Lasmini. Dia seperti menemukan apa yang dia cari, tempat dia berpegang dan tempat dia berlindung. Saya jadi tidak tahu, Mbak, bagaimana saya harus bersikap kalau bertemu Pangeran Saga. Sebaiknya kamu keluar, nak. Keluar dari perguruan anggrek jingga itu. Lasmini akan marah. Saya pasti akan dicari. Kalau kamu bisa bersikap wajar dan menganggap tidak pernah ada hubungan apapun dengan Pangeran Saga, sehingga sikapmu terhadap Pangeran Saga menjadi biasa, tidak ada salahnya kamu belajar terus menjadi murid Lasmini. Ya, Mak. Saya akan coba. Kasihan kamu, Raden. Sungguh menyedihkan semua yang Raden ceritakan tentang negeri ini, Kerajaan Galuh. Sekarang ini saya tidak punya apa-apa lagi. Bahkan tidak punya negeri. Tapi bukankah Raden masih punya harapan untuk bisa kembali lagi ke Galuh? Benar. Harapan itu tidak pernah pupus dari hati saya. Raden harus mempersiapkan orang-orang pengganti. Sebab sebuah kerajaan tidak kosong dari pemerintahan. Ada. Sebab Pangeran Purana sudah dinobatkan menjadi raja. Tapi menurut Raden, dia masih kecil. Iya, umurnya baru 10 tahun. Nah, harus ada orang lain yang berbakat memimpin pemerintahan. Sampai Pangeran Purana dewasa dan siap memimpin negara. Orang-orang seperti itu ada. Menteri Danutirta, Menteri Danupaya, dan Patih Garbamena. Mereka adalah orang-orang yang cakap dalam pemerintahan dan setia kepada raja. Kalau begitu, saya akan membantu Raden. Membantu saya? Ya, tapi tentu saja saya tidak bisa membantu Raden dengan mengerahkan pasukan perang yang besar. Sebab saya tidak punya. Saya hanya seorang guru silat. Murid saya sedikit dan semuanya perempuan. Jadi saya akan membantu Raden dari dalam. Dari dalam? Maksud kakak? Tuh, panggil kakak lagi. Sudah saya katakan berkali-kali, jangan panggil kakak. Panggil sini saja. Kita kan sudah seperti suami istri. Iya, Lasmini. Nah,
Itu kedengarannya lebih enak. Saluran nostalgia. Hati kita menjadi lebih dekat. Saya akan menyusup ke Galuh, lalu menggerogoti Galuh dari dalam, sampai keropos, lalu runtuh. Jangan. Kamu jangan masuk ke Galuh. Bahaya. Pangeran Warmagana kejam dan bengis. Kalau kamu tertangkap, pasti dibunuh. Dan aku tidak mau kehilangan kamu. Semua itu ada taktiknya, Raden. Pokoknya Raden tenang saja. Saya punya taktik dan siasat yang jitu untuk bisa masuk ke dalam Galuh. Bahkan masuk ke dalam istana. Saya heran hasil kebun Pak Dirman ini kelihatannya maksimal sekali. Padahal kelihatannya banyak serangkanya. Dan nggak pernah disemprot obat. Benar juga. Jangan-jangan dia memelihara tuyul. Kalian jangan heran. Apalagi menuduh sembarangan. Hasil panen Pak Dirman maksimal karena dia telah mengikuti SLPHT. Apaan tuh, Pak? SLPHT adalah sekolah lapangan tentang pengendalian hama terpadu. Dengan mengikuti SLPHT, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Seperti mengelola lingkungan yang sehat lokal dengan memadukan berbagai teknik pengendalian hama yang lebih mengutamakan pemanfaatan musuh alami, termasuk argensia, pengendali hayati, serta pengambilan keputusan oleh petani itu sendiri. Hingga kita bisa menjadi manajer di kebun kita sendiri. Wah, kalau gitu, ayo kita ikut SLPHT. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Walah. Kalau begini terus kita bisa bangkrut. Jangankan dapat untung. Untuk bayar utang pupuk aja masih kurang. Ada apa, Man? Pagi-pagi begini udah marah-marah. Begini, Kang. Sebentar-sebentar harga ini berubah. Penting berubahnya jadi bagus. Ini memberi harga seenaknya saja. Memang benar, Man. Aku juga pusing. Kalau begini terus, kita para tani bakal terus dimainkan harga dan tidak bisa berbuat apa-apa nih. Iya, kalau begini terus kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita ajak teman-teman untuk bersama-sama membuat kelompok tani kita? Wah, betul juga, Kang. Kita bikin kelompok tani dan kita tampung hasil perkebunan kita hingga harga tidak dipermainkan lagi dan kita jual langsung ke eksportir. Iya, bila kita bersama, hasil panen kita tidak akan sia-sia. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Semua itu ada taktiknya, Raden. Pokoknya Raden tenang saja. Saya punya taktik dan siasat yang jitu untuk bisa masuk ke dalam Galuh, bahkan masuk ke dalam istana. Sementara saya di dalam, Raden harus mempersiapkan kekuatan yang nyata, yaitu menghimpun kekuatan pasukan perang. Jadi, kalau saya memberi isyarat bahwa saatnya menyerang, langsung menyerang, maka Galuh akan runtuh, sebab di dalamnya sudah keropos. Benar. Saya minta bantuan kepada raja-raja yang bersahabat dengan Galuh. Kerajaan mana saja? Banyak. Iya, banyak. Tapi yang terpenting, Kerajaan Madangkara. Madangkara? Iya. Kenapa kamu terkejut? Madangkara gudangnya orang-orang sakti, terutama rajanya, Brahma dan istrinya Harno, dan adiknya yang terkenal, Mantili. Mantili? Bagaimana, Lasmini? Kau setuju? Ya.
Saya setuju. Dewata telah mempertemukan kita. Aku benar-benar bersyukur dan menjadi orang paling beruntung. Kamu telah memberikan segalanya. Kamu memberikan arti hidup kepadaku. Terima kasih, Lasmini. Kamu bersedia membantu aku merebut kembali negeriku. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Raden harus memberi imbalan kepada saya. Tentu saja. Siapapun yang berjasa mendukung saya dalam menumpas pemberontakan yang merebut kekuasaan yang tidak sah akan mendapat imbalan dari saya. Pangkat, kedudukan, uang, dan emas. Saya tidak menginginkan pangkat, kedudukan, uang, dan emas. Lalu? Cinta. Cinta, Raden. Tentu saja, Lasmini. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Cintailah saya, Raden. Cintailah saya untuk selamanya. Anda sedang menyaksikan Tentu, Lasmini. DRFC. Kamulah perempuan pertama bagi drama radio. Pangeran Saga sendiri tidak menduga kalau Lasmini mau membantunya dalam usahanya merebut kembali kerajaan Galuh. Taktik dan siasat apakah yang akan dilakukan Lasmini untuk bisa masuk ke dalam istana Galuh? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan kisah ini pada waktu dan gelombang yang sama. Kehidupan ini anugerah yang kuasa.
mengendalikan hama dengan cara PHT, dengan cara aman. Ayo kerja kehidupan ini, anugerah yang kuasa, tanah dan lingkungan patut kita jaga. Lindungi kebun kita, lindungi tanah kita, sumber penghidupan untuk anak cucu di masa depan. Kehidupan ini anugerah yang kuasa. Demikianlah persembahan channel DRFC. Jangan lupa like dan subscribe untuk menikmati kisah-kisah yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.